Halo Bang Bro, Cham merupakan kelompok etnis Muslim yang ditemukan di Vietnam dan Kamboja. Di Kamboja, kehidupan mereka terjalin erat dengan aliran Sungai Mekong, sebuah sumber kehidupan yang memberikan mereka ikan untuk dimakan, air untuk diminum, serta tanah subur untuk ditanami. Bagi mereka, Sungai Mekong tidak hanya berfungsi sebagai urat nadi yang menyokong kehidupan fisik, tetapi juga menjadi jalan yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia spiritual. Tempat di mana jiwa-jiwa mereka bertemu dengan para leluhur yang telah lama beristirahat. Saat ini terdapat sekitar 600.000 orang camp di Kamboja yang tinggal di sepanjang Sungai Mekong dan mencari nafkah melalui penangkapan ikan. Lebih dari itu, suku camp yang tinggal di sepanjang Sungai Mekong menjadikan sungai ini bukan sekedar sebagai sumber pencaharian, tetapi juga sebagai sarana transportasi serta komunikasi antar komunitas. Beberapa literatur mengungkap etnis Cham yang ada sekarang merupakan sisa-sisa dari kerajaan Champa yang pernah menguasai wilayah tengah dan selatan Vietnam dari abad ke-7 hingga ke-18. Sementara itu, dari sisi antropologis, mereka disebut-sebut memiliki kaitan erat dengan bangsa-bangsa Austronesia lainnya seperti Melayu, Filipina, dan Indonesia. Orang Champa menggunakan bahasa Cham ketika berkomunikasi dengan sesamanya. Bahasa tersebut masuk ke dalam rumpun bahasa Malayo-Polinesia. Karakteristik ini membuat masyarakat Cham menjadi berbeda dengan sebagian besar penduduk Indochina lainnya yang merupakan penutur bahasa Austroasiatik dalam kurung Viet Khmer dan Monic. Sejarawan Anne Valerie Scheuer berpendapat nenek moyang orang Champa berkemungkinan besar berasal dari Malaysia, Indonesia, atau Borneo dalam kurung Pulau Kalimantan. Mereka telah melakukan perdagangan dengan penduduk Vietnam dan Kamboja sejak berabad-abad yang lampau, ungkap Scheuer dalam Ancient Vietnam, History, Art and Archaeology. Suku Cham adalah etnis yang berasal dari Melayu Polinesia, sekaligus merupakan keturunan dari Kerajaan Champa, sebuah kerajaan maritim yang pernah berkuasa di wilayah Tenggara Indochina dari sekitar abad ke-12 hingga abad ke-15. Kerajaan ini memiliki hubungan perdagangan dan pertukaran budaya yang sangat kuat dengan India, yang kemudian mempengaruhi agama, seni, arsitektur, serta budayanya. Kendati demikian, pada akhirnya kerajaan Champa menghilang dari peta politik Asia Tenggara setelah kekalahan mereka melawan ekspansi Vietnam ke selatan. Saat ini di Vietnam, suku Cham menjadi salah satu dari 54 kelompok etnis nasional yang diakui oleh negara. Namun bangunan batu bata kuno dan kuil Champa yang tersebar di sepanjang Vietnam menjadi bukti bagi kejayaan mereka sebelumnya. Dengan demikian, suku Kem yang kini masih tersisa adalah pewaris tahta kerajaan Champa yang pernah megah. Mereka adalah saksi bisu atas kejayaan dan keruntuhan penjaga warisan yang mengakar dalam benak tanah Indochina. Champa mengadaptasi sejumlah agama asing seperti Hindu, Buddha, serta Islam di sepanjang sejarahnya, yang kemudian membuat mereka memiliki budaya dan tradisi yang sangat unik. Agama Hindu dan Buddha Mahayana adalah dua agama utama yang dianut oleh orang Kem pada masa keemasan kerajaan Champa. Meskipun saat ini banyak dari mereka yang memeluk agama Islam. Awalnya suku Kem adalah penghuni kerajaan Hindu abad pertengahan Champa yang terletak di kawasan pantai yang saat ini menjadi Vietnam Tengah. Lalu banyak dari mereka, khususnya kalangan elit, memeluk agama Islam saat Islam menyebar ke arah timur hingga ke pulau-pulau di semenanjung Asia Tenggara. Kemudian setelah Khmer meninggalkan Angkor, ibu kota Kekaisaran Kamboja pada abad ke-15, Vietnam yang memperluas wilayahnya ke selatan secara bertahap menaklukkan kerajaan Champa. Dan karena lebih memilih untuk tinggal di tengah masyarakat Khmer yang menganut agama Buddha, banyak orang Kem meninggalkan Champa setelah abad ke-17 dan bermigrasi ke Kamboja, menetap di sekitar Udong dan di sepanjang sungai dan danau Tonle Sap. Meskipun sebagian besar masyarakat Kem menganut agama Islam, tetapi sebagian dari mereka memiliki cara berislam yang berbeda. Versi Islam yang dianut suku Kem di Vietnam Tengah sering disebut sebagai Islam Bani, yang berisi banyak kepercayaan dan ritual seperti sihir, pemujaan arwah, dan pendamaian jiwa mantan raja. Suatu kepercayaan dan ritual yang lebih dekat dengan agama Hindu. Islam Bani merupakan bentuk sinkretis Islam yang memadukan keyakinan budaya asli yang dianut oleh Cham Bani, yang sebagian besar dari mereka tinggal di Bintuan dan Nintuan di Vietnam. Komunitas Muslim Bani di Vietnam memiliki tradisi dan keyakinan yang berbeda dengan umat Islam pada umumnya.
Mereka tidak menjalankan sholat dan puasa Ramadan seperti umumnya umat Islam. Bagi Muslim, Bani, puasa Ramadan hanya diwakili imam atau orang yang dituakan dalam keluarga. Mereka berpandangan bahwa Ramadan atau yang mereka sebut sebagai ramuan adalah bulan pelatihan bagi seorang pemuka agama baru, persiapan kematian serta penyucian. Sementara terkait sholat, mereka berpandangan bahwa kewajiban sholat dapat diwakili oleh orang yang mereka sebut sebagai acar. Mereka hanya mengerjakan sholat Jumat dan mewakilkan sholat 5 waktu kepada acar atau imam. Secara umum, umat Islam Bani tidak bersedia menamai diri mereka sebagai Muslim, melainkan sebagai Muslim Bani, dan beberapa dari mereka bahkan secara terbuka menolak istilah Muslim dan hanya menyebut diri sebagai Bani. Karena itu perlu dipahami bahwa gagasan Bani sebagai sekte Islam hanyalah sebuah norma yang digunakan oleh narasi resmi. Sementara sebagian besar intelektual Muslim menolak Bani sebagai sekte Islam, karena mereka memiliki praktik yang tidak sama dengan arus Islam utama. Saat berada di dalam masjid, para pemuka agama ini melakukan semacam meditasi. Mereka tidak berbicara, makan, dan minum selama 3 hari. Dan jika telah melewati periode ini, mereka akan melakukan kegiatan dakwah di dalam masjid selama 15 hari di bulan Ramadan, yang menurut versi mereka bukan 30 hari melainkan hanya 15 hari. Ada yang menyebut bahwa perbedaan praktik keagamaan Muslim Bani dengan umat Islam pada umumnya disebabkan oleh pengaruh ajaran Hindu serta Buddha. Namun pendapat lain menyatakan bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh proses islamisasi ajaran Islam yang terputus serta tidak tuntas. Artinya saat proses islamisasi tengah berlangsung di kalangan aristokrat kerajaan Champa, tiba-tiba terjadi perang besar. Saat perang sedang berlangsung, terputuslah proses penyebaran Islam di kalangan masyarakat, yang kemudian membuat ajaran Islam yang diterima oleh penduduk menjadi tidak utuh. Terputusnya ajaran ini diperparah oleh kondisi Champa yang terisolasi secara politik, yang kemudian membuat mereka tertinggal oleh proses dan perkembangan islamisasi di dunia Melayu. Maka seiring waktu, proses yang terhenti ini melahirkan umat Islam Bani, yang kini berjumlah sekitar 40.000 jiwa dan tersebar di 12 provinsi di Vietnam. Kemudian selain Islam Bani, ada juga Cham Islam, di mana ajaran Islam yang dipraktikkan oleh suku Cham ini di Kamboja dan Vietnam Selatan termasuk dalam arus utama Islam. Mereka mengikuti kaidah fikih Imam Syafi'i seperti yang juga ditemukan di Malaysia, Indonesia, Mindanao, Thailand Selatan, serta Yaman dan Afrika Timur. Dan secara umum mereka sebagian besar mematuhi praktik arus utama Islam, seperti menjalankan puasa Ramadan, Idul Fitri, menunaikan ibadah haji serta umroh dan lain sebagainya. Suku Cham memiliki hubungan yang erat dengan Indonesia. Hal itu dibuktikan banyaknya catatan sejarah yang saling mengaitkan keduanya. Kerajaan Champa merupakan sekutu utama Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat transit kerajaan Champa yang sangat penting. Kerajaan Sriwijaya juga melindungi kerajaan Champa dari serangan perompak. Dalam prasasti Champa disebutkan bahwa kerajaan Sriwijaya merupakan tempat asal singa untuk persembahan Champa kepada dinasti Song pada 1011. Hubungan dengan Sriwijaya yang berpusat di Palembang atau Sumatera terus berlanjut di masa berikutnya, sehingga kebudayaan di Sumatera dan Champa ini memiliki kesamaan, yaitu berkonsep matrilineal. Dalam penelusuran sejarah, kerajaan Champa pada tahun 1360 dipimpin oleh Raja Cebonga. Raja Cebonga masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Zainal Abidin setelah mendapat dakwah dari Sayyid Hussein Jumadil Kubro. Sayyid Hussein Jumadil Kubro merupakan pionir Wali Songo. Nah Bang Bro, mungkin ini sekilas informasi tentang masyarakat Cham yang merupakan keturunan kerajaan Champa. Dan apabila ada yang kurang informasi dari kami, mari berdiskusi di kolom komentar di bagian bawah. Terima kasih sudah menonton.